Rina melangkahkan kaki ke lobi PT Megah Jaya dengan jantung berdebar, hari pertamanya sebagai marketing associate. Udara dingin AC menyambutnya, bercampur aroma kopi dan kertas baru. Semua terasa asing, namun menjanjikan. Ia baru saja lulus dengan predikat cum laude, dan ini adalah gerbang impiannya. Setelah proses administrasi yang singkat, ia diantar ke lantai 7, divisi pemasaran. Di sana, seorang pria parubaya dengan senyum ramah menyambutnya. Selamat datang Rina, saya Pak Budi, Kepala Divisi. Anda akan bergabung di tim Pak Arya. Nama Arya sudah tidak asing baginya, manajer senior yang terkenal cerdas, inovatif, dan menjadi tulang punggung divisi. Reputasinya mendahuluinya. Rina merasa sedikit gugup. Tidak lama kemudian, seorang pria muncul dari balik kubikel. Tinggi, tegap, dengan rambut hitam tersisir rapi, dan kacamata berbingkai tipis yang menambah kesan intelektual pada wajahnya. Senyumnya hangat, namun matanya memancarkan ketegasan. Itulah Arya. Rina, ini Arya. Arya, ini Rina, anggota tim baru Anda. Pak Budi memperkenalkan. Arya mengulurkan tangan. Selamat datang Rina, senang Anda bergabung. Suaranya dalam dan menenangkan. Jabat tangan mereka singkat, namun Rina merasakan percikan aneh. Ia menepisnya sebagai gugup. Arya membimbingnya ke mejanya, menjelaskan struktur tim dan tugas-tugas awalnya. Profesionalisme Arya sangat menonjol. Rina merasa beruntung mendapatkan atasan seperti dirinya. Minggu-minggu awal berlalu dengan cepat. Rina bekerja keras, membuktikan kemampuannya. Arya sering memanggilnya untuk berdiskusi, memberikan masukan, dan kadang memujinya di depan tim. Rina merasa dihargai. Ia mengagumi Arya, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga cara ia memimpin, mendengarkan, dan memotivasi. Suatu sore mereka berdua masih di kantor. Proyek besar yang mereka tangani membutuhkan perhatian ekstra. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Rekan-rekan lain sudah pulang. Ide Anda tentang kampanye digital itu brilian, Rina, kata Arya. Matanya terpaku pada layar komputer, namun bibirnya tersenyum tipis. Saya rasa ini akan sangat efektif. Rina tersipu. Terima kasih Pak, saya hanya mencoba yang terbaik. Arya menoleh padanya. Jangan terlalu formal Rina. Di luar jam kerja begini, panggil saya Arya saja. Jantung Rina berdesir. Rasanya aneh, tapi menyenangkan. Baik Arya. Mereka melanjutkan pekerjaan, namun suasana terasa berbeda. Ada kehangatan yang tak terucap. Arya mulai berbagi cerita-cerita ringan tentang kehidupannya, tentang hobinya membaca buku sejarah, tentang betapa ia menyukai kopi hitam tanpa gula. Rina mendengarkan dengan saksama, sesekali menyahut dengan cerita tentang masa kuliahnya. Malam itu, mereka pulang bersama. Hujan gerimis membasahi jalanan Jakarta. Di dalam taksi online, keheningan di antara mereka terasa nyaman, namun juga penuh dengan sesuatu yang tak terdefinisikan. Rina mencuri pandang ke arah Arya yang duduk di sampingnya. Siluet wajahnya diterangi lampu jalan. Ada kerinduan yang tiba-tiba menusuk hatinya. Perasaan itu tumbuh perlahan, namun pasti. Rina mulai menanti setiap interaksi dengan Arya. Senyumnya, tatapannya, bahkan tegurannya. Ia tahu ini salah. Arya adalah atasannya, dan ia tahu Arya sudah menikah. Cincin kawin di jari manis Arya adalah pengingat yang menyakitkan. Namun, Arya juga tampak mencari-cari Rina. Ia sering meminta Rina menemaninya makan siang, membahas pekerjaan yang kadang melenceng ke obrolan pribadi. Ia memuji penampilan Rina, atau mengomentari buku yang sedang dibaca Rina. Ada perhatian khusus yang hanya Arya berikan padanya. Rina, besok ada meeting penting dengan klien di luar kantor. Bisakah Anda ikut saya? Tanya Arya suatu pagi. Matanya menatap Rina lebih lama dari biasanya. Tentu saja Arya, jawab Rina, berusaha menutupi kegembiraannya. Pertemuan di luar kantor itu menjadi lebih dari sekadar pekerjaan. Setelah selesai, Arya mengajaknya mampir ke sebuah kafe kecil yang tersembunyi. Mereka minum kopi, berbicara tentang impian, ketakutan, dan segala hal yang jarang dibahas di kantor. Arya bercerita tentang pernikahannya yang terasa hambar, tentang jarak yang tercipta antara ia dan istrinya, Maya. Rina mendengarkan, hatinya teremas antara simpati dan harapan terlarang. Saya merasa sendirian, Rina.
kata Arya menatap cangkir kopinya. Meskipun ada banyak orang di sekitar saya. Rina ingin sekali mengulurkan tangan, menyentuh lengan Arya, mengatakan bahwa ia tidak sendirian. Tapi ia menahan diri. Semua orang pasti pernah merasa begitu, Arya, ujarnya lembut. Mata Arya beralih menatapnya. Ada kesedihan di sana, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat Rina merasa seperti satu-satunya orang yang bisa memahami Arya. Sejak saat itu, batas antara profesionalisme dan perasaan pribadi semakin kabur. Obrolan mereka berlanjut hingga larut malam melalui pesan teks, kadang telepon. Topiknya bukan lagi pekerjaan, melainkan berbagi cerita harian, lelucon, atau sekedar menanyakan kabar. Rina tahu, ia sedang berjalan di tepi jurang, namun ia tak sanggup berhenti. Daya tarik Arya terlalu kuat. Rekan-rekan kerja mulai berbisik-bisik. Bu Lastri, senior di divisi mereka, sering melirik mereka dengan tatapan penuh arti. "Wah, Rina, rajin sekali ya selalu pulang terakhir dengan Pak Arya," ujarnya suatu hari dengan senyum sinis. Rina hanya tersenyum kaku, pura-pura tidak mengerti. Arya juga menyadari bisikan itu, namun ia tampak tidak peduli, atau setidaknya ia menyembunyikannya dengan baik. Ia hanya semakin protektif terhadap Rina, memastikan Rina merasa nyaman di tengah rumor yang mulai beredar. Suatu malam, proyek besar mereka akhirnya rampung. Tim merayakannya dengan makan malam bersama. Setelah acara bubar, Arya mengajak Rina untuk minum kopi lagi, sebagai perayaan pribadi, katanya. Di kafe yang sepi, suasana terasa intim. Lampu remang-remang, alunan musik jazz yang lembut. Arya menatap Rina. "Saya rasa saya tidak pernah merasa sebahagia ini dalam waktu yang lama, Rina." Rina merasakan pipinya memanas. "Saya juga, Arya." Anda tahu, Rina. Arya meraih tangan Rina yang tergeletak di meja, mengenggamnya lembut. Ada sesuatu tentang Anda yang membuat saya merasa hidup lagi. Jantung Rina berdegup kencang. Sentuhan Arya membakar kulitnya. Ia tahu ini adalah momen berbahaya. Tapi ia tidak bisa menarik tangannya. "Arya," bisiknya, suaranya tercekat. Arya mendekat. Matanya menatap dalam mata Rina, mencari persetujuan. Rina tidak bisa menolak. Ia hanya mengangguk pelan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Lalu bibir Arya menyentuh bibirnya. Lembut, penuh kerinduan, dan penuh dengan penyesalan yang belum terucap. Ciuman itu adalah gerbang ke dunia terlarang yang selama ini mereka hindari. Dunia di mana profesionalisme runtuh dan hanya ada dua hati yang saling mendamba. Sejak ciuman itu, hubungan mereka berubah drastis. Mereka menjadi sepasang kekasih yang tersembunyi di balik dinding-dinding kantor. Pertemuan rahasia di luar jam kerja, pesan-pesan singkat penuh kode, sentuhan-sentuhan tersembunyi yang hanya mereka berdua pahami. Setiap momen bersama terasa seperti mencuri waktu dari takdir, mendebarkan dan penuh bahaya. Rina merasa bersalah. Setiap kali ia melihat cincin kawin di jari Arya atau mendengar Arya menyebutkan nama Maya, istrinya, hatinya mencelos. Ia tahu ia adalah orang ketiga. Ia tahu ia merusak sesuatu yang sakral. Tapi ia tidak bisa berhenti. Cinta Arya adalah candu yang memabukkan. Arya sendiri juga tampak terpecah belah. Ia sering terlihat murung setelah malam-malam yang mereka habiskan bersama. "Saya tidak tahu harus bagaimana, Rina," bisiknya suatu malam, setelah mereka berdua menghabiskan waktu di apartemen Rina. "Saya mencintaimu, tapi..." Maya. Rina tahu, Maya adalah istrinya, ibu dari anak-anaknya, meskipun Arya jarang membicarakannya. Maya adalah bagian dari kehidupan Arya yang tidak bisa ia sentuh. Ketegangan di kantor semakin terasa. Bu Lastri tidak lagi berbisik, tetapi terang-terangan menatap mereka dengan curiga. Beberapa rekan lain mulai menjaga jarak dari Rina. Udara di sekitar mereka terasa berat,
seolah rahasia mereka sudah hampir tercium. Suatu hari, saat jam makan siang, Rina melihat Arya dan istrinya, Maya, di lobi kantor. Maya datang membawakan makan siang untuk Arya. Maya terlihat cantik, anggun, namun ada semburat kesedihan di matanya. Rina melihat Arya tersenyum pada Maya. Senyum yang sama yang sering diberikan Arya padanya. Hati Rina hancur. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Malam itu, Rina menelpon Arya. "Kita harus bicara, Arya." Suaranya terdengar lelah. "Ada apa, Rina?" "Saya tidak bisa lagi begini. Saya tidak sanggup." Air matanya mulai mengalir. "Ini salah. Kita berdua tahu ini salah." Ada keheningan panjang di ujung sana. "Rina, jangan begini. Saya mencintaimu." "Cinta apa, Arya? Cinta yang tersembunyi? Cinta yang menghancurkan keluarga orang lain?" "Saya melihat Maya hari ini. Dia terlihat sedih. Saya tidak mau jadi penyebab kesedihan orang lain. Tapi saya tidak bahagia dengan Maya, Rina. Anda tahu itu. Itu masalahmu dengan Maya, bukan masalah saya. Saya tidak bisa menjadi solusi untuk masalah rumah tangga Anda dengan cara seperti ini." Rina berusaha menguatkan dirinya. "Ini harus berakhir, Arya." Arya mencoba membujuknya, memohon, bahkan mengancam akan meninggalkan Maya. Tapi Rina tahu, janji-janji itu hanya akan memperpanjang penderitaan. Ia tidak ingin cinta mereka dibangun di atas kehancuran orang lain. Keesokan harinya, Rina mengajukan surat pengunduran diri. Ia tidak bisa lagi bekerja di tempat yang sama dengan Arya, di mana setiap sudut mengingatkannya pada dosa yang telah mereka perbuat. Pak Budi dan rekan-rekan lain terkejut. Arya datang kepadanya, matanya memerah. "Rina, jangan lakukan ini," bisiknya, suaranya bergetar. "Saya harus, Arya. Ini demi kita semua." Rina tahu ia telah membuat keputusan yang benar, meskipun hatinya terasa seperti dicabik-cabik. Perpisahan itu menyakitkan, lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Namun ia tahu, ia harus membayar harga atas cinta terlarang yang pernah mereka miliki. Hari terakhirnya di PT Megah Jaya, Rina berjalan keluar dari gedung itu dengan kepala tegak, meskipun air mata tak henti mengalir di pipinya. Ia meninggalkan pekerjaan impiannya, meninggalkan pria yang ia cintai. Namun, ia membawa serta sebuah pelajaran pahit, bahwa ada beberapa cinta yang, betapapun indahnya, ditakdirkan untuk tetap terlarang, demi menjaga sedikit pun sisa kehormatan dan kebenaran yang masih ia miliki. Arya berdiri di jendela kantornya, memandangi punggung Rina yang semakin menjauh, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan bukan hanya seorang kekasih, tetapi juga bagian dari dirinya yang pernah merasa hidup kembali.